Belakangan ini banyak orang yang tertipu atas penipuan digital yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya orang-orang awam yang kurang mengerti terkait dunia digital, dunia teknologi, merasa sangat dirugikan atas kasus-kasus penipuan ini. Jadi di episode kali ini gue bakalan sharing beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang awam untuk terhindar dari penipuan yang menggunakan teknologi digital. So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, apalagi via telepon atau WhatsApp, terutama orang-orang yang tiba-tiba menghubungi. Jadi cukup sering ya orang-orang yang mengaku telemarketing itu menelpon kita. Entah mereka itu dapat nomor kita itu dari mana, intinya mereka itu menelpon kita dan tahu nama kita. Para penipu-penipu ini ya cukup sulit dibedakan dengan telemarketing yang benar, karena dari segi komunikasinya itu biasanya cukup baik juga, benar-benar kayak telemarketing. Jadi bersyukurlah kalau seandainya kalian itu dapat telepon dari orang tidak dikenal yang mengaku telemarketing tapi cara komunikasinya itu jelek. Nah, itu udah pasti penipuan tuh. Biasanya penipu yang sulit dibedakan itu adalah ketika dia berkomunikasi, tutur katanya itu sopan, tidak terlalu menunjukkan emosinya di dalam kata-katanya, sehingga kesannya ketika dia ngomong itu emosinya lagi datar. Dan yang paling meyakinkan biasanya dari penipu ini adalah mereka itu cukup fasih memainkan kata-kata. Itu tipikal yang sulit dibedakan antara penipu atau telemarketing beneran. Gua sendiri ya kalau seandainya dapat telepon yang kayak gini itu udah sulit tuh ngebedain ini beneran penipuan atau enggak. Tapi kalau dapat teleponnya itu orangnya pas ngomong menggebu-gebu atau mungkin aeo, kebanyakan aeo-nya, mau dia penipu kayak mau dia telemarketing kayak, itu gua bakalan putus. Gua nggak mau ngomong lagi. Soalnya gua kurang yakin dengan cara dia menyampaikan informasi. Tapi bagaimana kalau seandainya kita itu ditelepon sama penipu yang memang profesional, dari tutur katanya itu meyakinkan. Nah, disinilah biasanya itu udah mulai panjang teleponnya ketika si penipu itu mulai menanyakan informasi-informasi pribadi kita. Jadi dia tanya, nama lengkap siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya berapa, nomor teleponnya berapa. Jadi mereka ini benar-benar menanyakan informasi yang sangat sensitif. Kalau telemarketing itu mereka tidak menanyakan informasi tersebut, tapi mereka menanyakan benar atau tidak. Mereka yang akan memberikan informasi pribadi kita dan mereka akan bertanya, apakah tanggal lahir yang saya tadi sebutkan itu benar atau tidak? Apakah nomor telepon yang tadi saya sebutkan itu benar atau tidak? Jadi telemarketing itu sifatnya lebih ke konfirmasi. Kalau penipu itu lebih ke bertanya, menanyakan informasi. Tapi terkadang ada juga telemarketing yang menanyakan informasi sensitif. Kalau ada telemarketing yang kayak gini, biasanya dia itu jualan asuransi. Dan kalau kayak gitu sih, mendingan di-cut aja. Biasanya sih gua cut ya, biar lebih aman juga. Kan nggak tahu tuh beneran telemarketing atau penipu. Pasti gua cut. Jadi saran gua, kalau seandainya kalian dapat telepon dari orang tidak dikenal yang mulai menanyakan informasi pribadi, sebaiknya kalian itu mulai berhati-hati. Lanjut, masuk ke poin kedua. Jangan asal download file yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba menghubungi kita. Nah, ini modus penipuan baru ya, dimana dia itu bisa ngirim PDF, bisa ngirim APK. Pokoknya, kalau orang itu tidak dikenal dan tiba-tiba memberikan file-file tersebut, jangan pernah di-download. Karena file-file tersebut bisa saja berisi virus, bisa juga berisi semacam aplikasi yang menggerogoti data pribadi kita. Dan hal ini berbahaya. Kemudian yang ketiga, jangan asal klik link dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba menghubungi kita. Sebenarnya ini masih mirip dengan poin yang kedua, cuma ini isinya itu lebih ke link website gitu. Yang tipikalnya itu kalau nggak teliti gampang banget ketipunya. Biasanya link penipuan ini modusnya itu adalah dia itu meniru website yang sudah ada dan mengambil nama linknya itu mirip dengan website tersebut. Misalnya instagram.com dijadikan instagramma.com, jadi ada lebih A-nya gitu. Kalau kalian lihat sekilas, kalian akan baca instagram.com. Jadinya kalian itu percaya bahwa ini adalah link ke Instagram. Dan ketika kalian klik, terbuka sebuah halaman website yang tampilannya itu Instagram.
benar-benar ada logonya, terus tulisan namanya itu Instagram, meskipun linknya tadi Instagrama. Karena mereka itu bisa mengcopy tampilannya. Dan yang paling berbahayanya di sini, kalian diminta mengisi informasi pribadi kalian. Bisa informasi pribadi, bisa informasi terkait keuangan kalian. Nah, biasanya karena tampilannya itu udah mirip website yang familiar sama mereka itu langsung isi. Jadi saran gua, yang pertama, jangan pernah isi data-data tersebut meskipun diminta sama Instagramnya langsung. Dan juga saran kedua, kalian benar-benar perhatikan lagi dari linknya, dari tampilan websitenya, apakah ini benar-benar milik Instagram atau website-website yang familiar sama kalian. Dan saran ketiganya adalah kalau kalian punya kenalan yang berhubungan dengan organisasi atau web tersebut, hubungi dan pastikan kebenarannya sebelum mengisi. Tapi balik lagi, daripada kalian pusing-pusing mikirin 3 saran yang itu gue sebutin, jangan pernah klik linknya. Terus, yang keempat, jika ada orang yang mengatasnamakan kerabat kalian, segera lakukan konfirmasi terhadap kerabat kalian terlebih dahulu. Penipuan ini biasanya bentuknya itu SMS atau WA ya, di mana dia itu mengabarkan sebuah informasi yang cukup buruk yang dialami oleh kerabat kita. Dan biasanya itu kerabat keluarga. Misalnya, ayah kita masuk ke kantor polisi, atau ibu kita mengalami kecelakaan. Setelah itu dilanjutkan dengan meminta sejumlah uang. Dan biasanya karena orang panik langsung transfer sejumlah uang ke nomor rekening yang tertera di sana. Tentunya ini salah karena dilakukan dalam kondisi panik. Jadi yang paling benar itu adalah jangan panik dulu, tenangkan diri dulu. Kemudian baru konfirmasi ke kerabat kalian. Benar-benar pastikan SMS ke, WA ke, telepon ke, pokoknya paksa sampai kalian itu terhubung dengan orang tersebut. Atau kalian itu bisa konfirmasi ke orang-orang yang memang dekat dengan kerabat kalian itu, yang mungkin cukup sering bersama dengan kerabat kalian. Karena biasanya yang ketipu itu ya orang-orang yang nggak konfirmasi dulu sih. Gue sendiri udah pernah ngalamin ini 3 kali, dimana 2-nya itu setelah gue konfirmasi ternyata penipuan, dan yang ketiga setelah gue konfirmasi beneran orang minta tolong. Jadi ya nggak ada salahnya untuk konfirmasi, demi memastikan keselamatan diri kalian dan juga kerabat kalian. Dan poin yang kelima adalah terus mempelajari terkait penipuan digital dan update terbaru terkait modusnya. Ini bisa dibilang menjadi PR kita semua ya, karena modus penipuan itu akan terus muncul yang baru. Ketika modus penipuan yang lama sudah banyak orang tahu modusnya, itu akan ditinggalkan dan akan diciptakan modus penipuan yang baru. Bahkan tips-tips yang tadi gue sebutin itu bakalan udah nggak ada gunanya beberapa tahun ke depan karena modusnya itu udah berubah. Sehingga dibutuhkan tips-tips lain untuk menghindari penipuan digital. Sehingga untuk bisa menghindari penipuan digital di masa depan nanti, kita itu harus keep up to date dengan teknologi dan modus-modus penipuan lain yang mungkin terjadi. Bisa tahu dari mana? Tentunya dengan melakukan browsing, membaca artikel terkait penipuan digital, dan tentunya update melalui Opsiana Podcast. Karena gue bakalan terus update terkait hal-hal seperti ini. So buat teman-teman, gue akan memastikan informasi-informasi ini akan terus keep up to date setiap tahunnya. Kalau memang ada penipuan yang baru ya. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian dengar Opsiana Podcast itu ada beberapa topik yang gue ulang-ulang di beberapa season. Karena secepat itu perkembangan teknologi. Dan untuk bisa terus update ya gue harus ngikutin dan juga harus update episode itu juga. Termasuk penipuan digital ini yang udah mulai marak di kalangan masyarakat. Dan gue rasa gue akan mulai terus update terkait modus-modus barunya. So terus pantengin Opsiana Podcast ya. Well, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang belum mengerti terkait penipuan digital, sehingga kalian itu bisa mulai terhindar dari penipuan digital dengan langkah-langkah yang udah gue sebutin tadi. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya.
Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.